Kepulangan Mutiara ke rumah Kenzo seolah menjadi kemenangan kecil setelah banyak konflik yang menimpa. Kenzo dengan tegas menjemput Mutiara agar kembali tinggal bersamanya, meski Rianti sempat menolak. Keputusan itu membuat suasana rumah menjadi semakin tegang, apalagi Sandra yang baru pulang dari rumah sakit merasa posisinya mulai terancam. Sandra menyadari bahwa keberadaan Mutiara di rumah Kenzo bisa membuka jalan menuju kebenarannya. Kalung kerang peninggalan almarhumah Widuri, ibu angkat Mutiara, menjadi simbol kuat yang bisa menghubungkan Mutiara dengan masa lalunya. Benda sederhana itu sebenarnya sangat dijaga oleh Mutiara karena penuh makna emosional. Namun bagi Sandra, kalung tersebut adalah ancaman besar. Jika sampai Pak Aditya mengetahui kalung itu dihancurkan olehnya, kemarahan suaminya akan sulit dikendalikan. Dengan penuh perhitungan, Sandra diam-diam menyusup ke kamar Mutiara saat semua orang lengah. Ia membuka laci tempat kalung itu biasa disimpan. Tatapannya penuh kebencian saat melihat benda tersebut masih utuh. Dengan hati-hati ia mengambilnya, lalu menggenggam erat seakan memastikan tidak seorang pun yang menyadari aksinya. Sandra sadar satu hal, selama Mutiara masih memiliki kalung itu, kesempatan untuk kembali diterima di rumah Kenzo semakin besar. Maka Sandra mulai merencanakan langkah kejam kalung itu harus dihilangkan. Entah dengan dihancurkan, dibuang, atau dipalsukan, yang penting kalung itu tidak boleh lagi menjadi penghubung Mutiara dengan Kenzo maupun Pak Aditya. Di sisi lain, Mutiara yang belum menyadari kehilangan barang berharganya merasa lega karena bisa kembali ke rumah. Ia tidak pernah mengira bahwa Sandra sedang menyiapkan jebakan baru. Bahkan Kenzo yang berusaha melindunginya pun belum mengetahui intrik yang mulai disusun di balik kamar tersebut. Kini ketegangan semakin meningkat. Satu langkah salah dari Sandra bisa membuat Pak Aditya marah besar karena kalung itu adalah simbol penghormatan kepada Widuri yang dianggap sangat berjasa dalam hidup Mutiara. Sementara itu, jika Mutiara menyadari kalungnya hilang, kecurigaan bisa langsung mengarah ke Sandra. Setelah kembali ke rumah Kenzo, Mutiara mencoba menata hidupnya. Kehadiran Kenzo yang ingin melindunginya dari ancaman Kayla sempat membuatnya merasa lebih aman, meski hatinya masih dihantui rasa tidak percaya pada situasi di sekitar. Namun semua itu hancur ketika suatu pagi ia mendapati kalung kerang peninggalan almarhumah Widuri, satu-satunya benda yang paling ia sayangi, tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kalung itu bukan sekadar perhiasan biasa. Sejak kecil, Widuri pernah berpesan bahwa kalung tersebut akan menjadi penghubung antara Mutiara dengan masa lalunya. Ada harapan besar dalam hati Mutiara bahwa kalung itu bisa menjadi petunjuk untuk menemukan siapa orang tua kandungnya yang selama ini misterius. Kehilangan kalung berarti kehilangan kunci dari seluruh pencarian jati dirinya. Mutiara langsung panik. Ia membongkar isi laci, membuka kotak perhiasan, bahkan menggeledah seluruh kamar sampai berantakan. Setiap sudut kamar ia periksa dengan penuh harap, namun kalung itu tak juga ditemukan. Air mata mulai mengalir karena rasa cemas, bingung, sekaligus takut. Kenzo yang mendengar suara gaduh masuk ke kamar dan melihat keadaan Mutiara. Ia merasa iba ketika melihat wajah Mutiara yang penuh kecemasan. Meski Kenzo berusaha menenangkan, Mutiara tetap merasa hancur karena benda yang paling berharga dalam hidupnya hilang begitu saja. Di sisi lain, Sandra yang baru saja pulang dari rumah sakit diam-diam tersenyum puas. Dialah dalang di balik hilangnya kalung kerang itu. Dengan penuh perhitungan, Sandra sengaja menyusup masuk ke kamar Mutiara di malam hari untuk mengambil kalung tersebut. Ia tahu betul arti penting kalung itu bagi Mutiara. Semakin lama kalung itu hilang, semakin besar peluang Mutiara terpuruk dan kehilangan arah.
Dalam hati, Sandra yakin ini adalah langkah tepat agar Mutiara tidak pernah bisa menemukan orang tua kandungnya. Jika rahasia itu terbongkar, posisinya di rumah Kenzo bisa goyah. Namun, Sandra tahu rencananya tidak boleh ketahuan. Ia harus pintar-pintar memutar balik fakta jika ada yang curiga. Karena itu, ia mulai menyusun strategi. Bila suatu saat Kenzo atau Mutiara menuduhnya, ia akan dengan cepat menyalahkan orang lain, terutama Kayla. Sandra sudah memanfaatkan momen ketika Kayla dianggap sebagai ancaman oleh Kenzo, sehingga menuduh Kayla mencuri kalung akan terlihat masuk akal. Mutiara sendiri tidak tinggal diam. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, ia mulai menaruh curiga bahwa kalung itu bukan hilang karena kelalaian, melainkan ada seseorang yang dengan sengaja mengambilnya. Ia sempat bertanya pada Big Ipa apakah ada orang yang keluar masuk kamarnya, tetapi Big Ipa juga tidak tahu. Namun, tatapan Sandra yang penuh misteri membuat Mutiara merasa ada yang aneh. Walaupun belum ada bukti, firasatnya mengarah pada Sandra. Arah cerita yang ia lihat. Baginya, posisi Mutiara bisa semakin lemah bila Kayla disingkirkan. Ia tidak menyadari bahwa justru kebohongan Sandra akan menimbulkan retakan besar di dalam keluarga. Situasi rumah besar itu semakin mencekam. Kebohongan Sandra bukan hanya menjerat Kayla, tapi juga mulai menguji kepercayaan Kenzo terhadap orang-orang di sekitarnya. Semua pihak kini berada di ambang ledakan konflik yang bisa mengubah segalanya, siapa yang dipercaya, siapa yang dibuang, dan siapa yang akhirnya tersingkap sebagai dalang sesungguhnya. Kenzo sebenarnya masih menyimpan kebingungan besar. Ia memang sudah resmi memecat Kayla karena ancaman yang dulu sempat dilontarkan Kayla kepadanya, dan sejak saat itu pandangannya terhadap Kayla berubah. Rasa percaya yang dulu ada kini berganti dengan keraguan, maka ketika Mutiara mencoba membela Kayla dan mengatakan kemungkinan besar ada campur tangan Sandra, Kenzo hanya bisa diam. Di dalam hatinya, ia tidak sepenuhnya yakin Kayla bersalah, namun luka lama membuatnya sulit untuk kembali menaruh kepercayaan.